sini ternyata ada kerbau juga. Oh, kalau itu domba malah ya? Ya itu kambing domba. Oh, nanti deh aku juga kesana deh. Sorry ya Kang ya. Kagoknya gitu sampai sini kita maunya sekalian grebek semuanya ya guys. Kok awal datang 1,4? Bukan awal datang di sini. Sempet 1,4, 1,39 waktu itu. Wow. Nah, ini apa nih, domba apa nih? Ini domba Wonosobo. Ini dombanya Indonesia nih. Oh, domba Indonesia yang kayak gini deh. Aku baru tahu loh di Indonesia ada domba yang seperti ini. Yang belakang ini juga masih ada. Tadi si Dennis ini tuh lagi di belakang situ guys. Ternyata dia sekarang muncul ke sini ya. Dennis. Keren, nah itu Dennis. Ini jadi favorit juga. Kemarin ada sempat dia tuh yang dia buahi itu lahirnya kembar. Lahirnya kembar. Oke. Ada beberapa laporan ya, bukan cuma satu laporan. Jadi ada beberapa laporan. Jadi lahirnya itu kembar dia. Ya, lahirnya kembar ya. Jadi orang-orang jadi makin ini lagi kali ya. Makin pengen kalau kayak gitu. Dan tadi kayak gitulah. Ya, dan tadi juga aku sempat ngobrol ya guys ya ke KPP ya. Di sini tuh ada nggak sih kayak yang semen dari sini, terus sapinya tuh dia tuh jadi juara gitu loh di luaran sana. Dan ternyata ya nggak bisa di ini ya, nggak bisa dilacak ya, susah ya. Susah sebenarnya pelacakannya karena memang yang itu tuh juara itu kan kadang ya. Memang ada ya yang pedigrinya bagus, pencatatan terahnya gitu ya. Istilahnya bagus, tapi ada kebanyakan mereka tuh jadi bapaknya itu entah mana gitu, ya. Beli kayak istilahnya udah agak gede, dibeli digedein lagi gitu ya rata-rata ya. Iya sih rata-rata kayak gitu, jadi bingung juga ya. Cuman yang nggak menutup kemungkinan juga ya. Kemungkinan kalau menurut aku sih pasti ada aja lah. Orang ini kan sebenarnya semennya sudah tersebar di seluruh Indonesia ya, pasti ada aja gitu. Apalagi kalau teman-teman lihat di sini sapi-sapinya nggak ada yang istilahnya tuh kecil gimana gitu, nggak ada. Di sini sapi-sapi berisi semua, bagus-bagus semua. Kayak gitu sih guys. Jadi kelihatan banget kan otot-ototnya tuh. Ini otot-ototnya nih ya. Ini mah ngeri banget ini mah ototnya ya. Tapi kalau disentuh teh keras ya. Kayak keras gitu guys, kayak suka nge-gym gitu guys. Gila, ini definisi perut six pack-nya sapi itu begini guys. Kotak-kotak ya. Kotak-kotak ya. Tanpa olahraga lagi dia. Oh, olahraga sih dia. Jalan-jalan ya. Makanya jalan-jalan kayak gini deh, ini yang salah satu bentuk olahraga. Selain di sini dia juga akan di exercise di sana. Iya. Jadi ada jadwalnya juga dia buat exercise di sana. Kalau itu kandang apa sih Kang sebelah situ? Itu kandang basic, jadi ada kandang limosin, simental. Ada juga Angus di sana sama kerbau. Ada kerbau mau lihat? Ada kerbau. Enggak, ada kerbau aku belum lihat soalnya guys. Ya, di sini ternyata ada kerbau juga. Oh, kalau itu domba malah ya? Ya, itu kambing domba. Oh, nanti deh aku juga kesana deh. Sorry ya Kang ya. Kagoknya gitu sampai sini kita maunya sekalian grebek semuanya ya guys. Kita ke kerbau dulu apa kita ke domba dulu? Kerbau dulu deh kayaknya. Kerbau dulu. Boleh. Kita mau lihat kerbau dulu ya. Kalau di belakang situ juga masih Kang itu teh? Itu kerbau, itu udah kambing domba juga. Oh, itu kandang banyak banget ya. Kandangnya spesial sih. Jadi yang itu buat yang kandang kayu, yang ini yang kandang buat exercise. Oh iya bener. Nah ini ada beberapa yang lagi di exercise nih. Jadi line bull. Jadi dia ada garisnya. Garis pejantan. Bull itu pejantan sapi bull ya? Ya bull. Nih guys, tempat-tempatnya ya. Luas juga sih ini ya kalau dipikir-pikir ya. Ya ini kurang sebenarnya. Masih kurang? Kurang nih. Masa sih? Ya, apa yang kurang? Ini tuh luasnya cuma ada beberapa ekor yang kita bisa exercise kan. Selain yang lainnya kan dia pasti nunggu lagi. Masih nunggu lagi, bener. Makanya yang tadi kita obrolin. Kita akan ada pengembangan di daerah Subang. Daerah Subang itu kita sedang pembangunan di sana. Nanti kita akan memindahkan sapi-sapi yang akan ditampung tuh di sana. Oh, jadi ntar mayoritas yang ada di sini tuh di sana gitu. Ya, nanti kita produksinya di sana. Setelah selesai, setelah beres, nanti semen bukunya dibawa ke sini. Kita akan juga jadi di sana nanti penempatan atau nggak tahu ya kalau soal itu mah ya. Kemungkinan saya bolak-balik sana sih. Ya. Namanya awal-awal pas transisi ya, gitu pasti agak kerepotan sih. Cuman ya demi mendapatkan yang terbaik ya Kang. Karena sana kan lahannya lebih gede juga kan. Nih Angus yang saya tadi bilang. Mana tuh? Angus yang mana tuh? Angus yang 1,2. Masa yang mana sih? Nih. Oh, ini yang terbesar di sini nih kalau untuk Angus nih. Angus yang terbesar di sini. Sekarang berapa? Oh, sekarang 1,1. 1,1 ya sekarang ya. Berarti ini sempat 1,2 ya. Sampai 1,2 lebih, hampir 1,4 waktu itu pernah. Awal datang 1,4. Bukan awal datang di sini. Sempat 1,4, 1,39 waktu itu. Wow, gede ya guys, memang gede dan tetap jadi favorit ya di sini nih. Namanya aja maskot ya guys ya. Di sini nih. R maskot ya, apa tuh R itu? Raden kali, nggak tahu. Dari Australia tapi guys ya. Oh, Ronald kayaknya guys kalau dari Australia. Ronald maskot ya. Nih guys ya, dia bentukannya seperti ini. Wah, langsung lihat ke kita, kepalanya gede banget ini. Ya ampun, dia tuh senang dielus-elus kayaknya guys. Ini relatif jinak kalau di sini nih. Iya ya.
Ih, kalau sapi yang udah galak teh ngeri. Banyak apa sih pegawainya kalau keluar kayak gitu juga suka was-was gitu loh. Aku pernah soalnya di satu peternakan kan, itu tuh sapinya galak banget katanya. Jadi kalau mau di-exercisein kayak gini, baru-baru di-exercise dikeluarinnya udah bahaya gitu kan. Tapi di sini kalau aku lihat-lihat sih pas lagi jalan-jalan tadi itu sapi-sapinya ya jinak, dan memang harus jinak nggak sih kan? Kalau nggak jinak nanti dia susah dong di betul, karena ya sih memang namanya sapi ya, namanya ternak ada aja yang moodnya lagi nggak bener kan. Tapi kebanyakan di sini jinak sih. Lebih ke kayak ya bisa diarahkan lah gitu ya. Tapi ya kembali lagi ternyata sapi itu punya mood. Punya mood juga. Betul. Kadang-kadang ngambek loh kalau misalkan dia itu teasernya beda dari sebelumnya misalkan. Dia tuh punya sapi yang memang dia sukai. Terus sapinya itu sapinya itu sakit terus sekarang diganti. Ngambek, dia nggak mau ditampung. Males banget ya. Berarti dia bisa ngambek kayak gitu ya. Kalau ngambek kayak gitu dia nggak mau naik berarti. Nggak mau naik. Akhirnya ya ditunda dong. Ditunda, dipulang. Guys, ternyata bisa kayak gitu ya. Oke, ini angus yang paling gede ya. Kalau sampai situ mah berarti limosin ya, limosin. Ya? Kalau ini normal limosin. Limosin. Kalau limosin kan tadi kita juga udah sempat lihat dan di video sebelumnya juga udah pernah ada. Kerbau kan. Oke, kita ke kerbau yuk. Kerbau yuk. Itu sebelah sana kerbau. Sebelah situ. Yuk guys, kita jalan ke kerbau ya. Nah, ini mayoritas simental. Kalau tadi kan limosin ini simental. Kayaknya simental salah satu sapi terbaik di sini ya kalau dilihat-lihat. Sapi-sapi favoritnya itu simental. Simental ya. Terutama yang sorak-sorak kayak gini nih. Ya sih memang seperti yang tadi dikasih tahu juga kalau misalnya jadi jantan pedagingnya bagus, kalau jadi betina susunya juga oke gitu. Betul. Ya. Jadi kan dui guna nih. Dui guna. Ya aku juga mungkin kalau misalnya jadi peternak juga salah satu yang aku pikirin mungkin aku harus punya simental dulu sih. Jadi kan dui fungsi gitu. Selain buat anaknya ini bisa diperah. Iya. Nah, ini dia nih. Kerbau bukan di kandang ini berarti ya. Ini mah cuma kita lewat aja ya. Itu guys. Iya. Ini kerbau. Iya deh. Tapi beda kan sama kerbau yang ada di masyarakat. Nah, ini kayak kerbau. Ini kerbau murah. Ini kerbaunya Australia. Alah. Beda ini mah kerbaunya. Kita juga punya kerbau lokal, kerbau lumpur, tapi di atas. Sekarang masih karantina. Begitu. Kerbau lumpur mah yang buat bajak sawah ya? Ya, kerbau yang banyak di kita tuh. Kerbau tedong tuh kayak tedong. Iya. Panjang. Iya. Gitu. Kalau ini mah beda ya? Murah. Ini kerbau. Kira aku kerbau murah, harganya murah, namanya kerbau murah. Namanya kerbau murah tuh, bisa baca. MURRAH tuh mal, coba baca ya. Kerbau murah. Murah, tapi nggak murahan. Nggak murahan. Kayaknya ini malah dibandingkan yang lokal ini nggak sesuai namanya kayaknya. Tapi ini peruntukannya untuk apa sih kalau orang? Ini daging bagus, tapi ini juga bisa diperah. Ini salah satu yang bisa diperah. Kerbau perah teh kayak gini salah satu yang bisa gitu. Mana tanduknya juga cakep banget lagi ini ya. Kayak gitu guys. Gitu loh. Bulunya ini rambut intinya panjang ya? Iya, ini makanya untuk orang pelihara juga lucu-lucuan juga. Lucu-lucu aja, iya sih lucu guys. Karena gede lagi maksudnya, posturnya ya? Gendut gitu loh, iya pendek tapi gendut gitu guys ternyata ya. Ini 900 kilo loh ini. Iya, 900, iya dong 900 kilo dong guys. Jarang kan kerbau sebesar ini? Nggak tahu, nggak pernah lihat. Ini baru pertama kali nih, lihat nih kayak kerbau terbesar yang pernah aku lihat secara langsung nih guys ya. Memang dari jenis murah ini dia punya potensi sebesar ini berarti kan? Betul, makanya kita, ini sebenarnya hibah dari kita diberikan dari pemerintahan Australia. Begitu. Iya. Tapi semennya juga di ini juga. Semennya ada juga. Oke. Ready kalau semen. Berarti semua yang ada di sini itu semua jenis semennya ada ya berarti ya. Kalau misalnya teman-teman cari ada guys. Wow, aku tertarik aja nih ngelihatnya, unik juga nih ya kerbau ya. Ini kalau misalnya kerbau kayak gini dia cara ngambil semennya berarti kan kalau tadi kan katanya kan ada jantan lain yang istilahnya itu buat pemikat dia. Kalau kerbau ini berarti cuma 2 ini doang. Iya. Sama kerbau lagi. Sama kerbau yang jenis yang lain juga bisa ya? Bisa. Gitu ternyata guys. Oke deh, jadi ini kerbau murah namanya ya. Yang ini 916 kilo, yang ini 764 kilo ya. Dan kalau misalnya dari umur sih ini, kaget sekali guys. Kaget sekali. Gila Kang Apep benar-benar tidak ada reaksi, dia sudah biasa sepertinya. Ini tuh segini baik. Diem doang. Dia nggak ada reaksi apa-apa. Aku sama Kemal kaget. Ini segini baik nih. Tapi ini udah tua ya jatuhnya ya? Ya, ini tahun ini akan direncanakan untuk afkir. Untuk apa? Untuk afkir. Jadi direncanakan buat tahun ini tuh dia akan dikeluarkan. Tapi kita lagi memikirkan untuk replacementnya. Jadi penggantinya dia di sini. Berarti istilahnya mah diambil dagingnya gitu ya? Oke. Karena memang umurnya ya sudah. Ya, karena umurnya memang udah tua. Dari 2011 guys, berarti sekarang dia umurnya udah 14 tahun ya. Aku juga baru tahu ternyata kerbau itu dia sampai setua itu. Kayak aku paling cuma 10 tahun gitu kan. Apalagi kalau misalnya untuk sapi-sapi kan biasanya kayak umur 5 tahun teh udah kalau di kontes mah 5 tahun udah mau pensiun, padahal ditanya umur 5 tahun. Kan sampai segitu. Kayak gitu lah guys ya.
Oke, sekarang mau lihat yang lain apa? Domba ya? Kita lihat. Kang, nggak apa-apa nih Kang, muter-muter jauh nih. Berdua kita muter-muter kemana-mana nih. Kita mau lihat-lihat lagi guys, soalnya di sini masih ada domba juga nih. Kalau nggak salah sih ada kuda juga. Kudanya sebenarnya nggak di sini. Oh, bukan di sini. Betul. Aku pernah lihat soalnya di Instagramnya ada kuda juga nih. Betul. Jadi kita sedang uji lapang. Kita produksi semen beku kuda, tapi nggak di sini. Kita produksi di stable. Jadi ada stable yang memang dia pengen si kuda jantannya itu bisa diproduksi semen bekunya, terus bisa disebarkan. Nah, sekarang kita sedang uji lapang nih. Uji lapang itu gimana maksudnya? Jadi kita mengujikan bagaimana hasil dari inseminasinya. Kemarin itu sudah ada beberapa ekor yang bunting. Yang bunting gara-gara semen yang diproduksi itu. Keren. Sekarang kita tunggu sampai dia bisa melahirkan, seperti apa anaknya, baru kita bisa publish nih keluar. Kita punya bisa menghasilkan seperti gimana. Jadi nggak bisa langsung kayak baru jadi langsung dikeluar-keluar gitu enggak ya? Baru istilahnya teasernya dulu lah kalau lagi diusahakan gitu ya. Jadi tapi ternyata mahal kan ya? Mahal nggak sih? Ya sebenarnya lumayan ya. Mahal kan kuda kan dibanding dengan sapi mah? Ya, kuda itu kan ada yang sampai bisa mencapai 1 M kan. Guys, aku tidak tahu lah kalau kuda sampai semahal itu ya. Kalau ini domba ya, domba Garut ya. Ini domba Garut. Ini domba priangan lah ya. Domba priangan pada umumnya. Domba Garut, domba priangan. Kalau Garut itu ya silangan ya antara domba Afrika sama priangan. Sebenarnya domba Garut itu silangan dari 3 bangsa domba. Apa tuh? Bangsa Merino, bangsa sapi domba lokal, sama ekor gemuk. Ekor gemuk? Iya. Jadilah seperti ini nih. Jadi seperti ini. Tapi kalau domba Garut memang udah sekuat itu sih, jadi ya memang udah punya nama sendiri gitu ya, domba Garut ya. Domba Garut. Tapi kalau misalnya mau di kayak pure kayak gimana ya, domba Garut mah kayak domba Garut guys. Iya. Purenya memang domba Garut karena sekarang itu kan udah ada namanya SNI-nya. Apa tuh? Jadi Standar Nasional Indonesia. Jadi menerangkan bahwa bibit atau galur murninya itu seperti ini. Iya. Berarti emang domba Garut itu seperti ini gitu ya. Ini hasil kontes juga. Hasil kontes kayak tangkas gitu? Ya, hasil kontes domba kasep. Domba kasep gitu-gitu ya. Raja kasep. Berarti kalau misalnya nih orang BIB menonton kontes, berarti dia ada salah satu mungkin ngincar juga. Gak cuma nonton sebenarnya. Gak cuma nonton. Ini jadi bisa nih taruh di kandang gitu ya, ngincer gitu ya. Ya, tapi memang keren sih ini. Ingat gak dulu prestasi dia apa kan? Dia tuh juara. Kita ambil juara 1, juara 3. Nah, ini juara 2. Oh, ini juara 2-nya. Ini juara 2, juara 1. Ini juara 1, juara 2. Ini udah dipindah. Jadi juara 1, juara 2 kita simpan di unit usaha kita yang ada di Subang. Iya. Karena memang umurnya mereka udah lebih tua dari ini. Udah lebih tua. Terus stok semen bukunya udah banyak. Kita pindah ke sana. Jadi buat pemacak di sana. Kan domba kayak gini tuh kalau misalnya dia lagi istilahnya pengen tangkas gitu kan suka gitu. Ini sama juga gitu. Kayak gitu ya. Makanya kandangnya beda kan? Ini cuman 1,5 kali 1 meter nih. Jadi biar dia nggak ada ancang-ancang buat dia ya. Kalau ancang-ancang hancur. Kalau ada ancang-ancang, wah udah hancur nih. Hancur udah. Dan kandangnya juga kayu ya, bukan tembok ya. Betul. Kan kalau misalnya kayu kan istilahnya masih jadi gimana ya? Jadi kalau ditabrak teh masih lentur lah istilahnya lah. Betul lah, nyoy. Nyoy lah. Jadi dianya nggak begitu ngerusak istilahnya tanduk dan lain-lainnya. Kayak gitu sih. Iya benar-benar. Jadi ini pakai kayu guys ya. Bukannya karena kayu itu kayak kok pakai kayu sih, padahal kan kayu gimana? Enggak sih, memang kebutuhannya kayu gitu ya. Kayak gitu. Ya, ini untuk domba Garut. Ini apa ini? Ini kambing pedaging. Wah, kambing bur. Memang sangat pedaging sih ini ya kalau kita lihat ya. Ini pantatnya saja sudah sangat pedaging sekali ini. Karena kambing kan jarang yang pedaging ya. Kebanyakan kambing perah kan. Iya. Nah, ini kayak kambing etawa gitu ya. Nah, etawa, saanen, anglo itu kan sampai kambing perah, dan itu posturnya kan kecil panjang gitu kan. Iya. Kalau ini lebih bulat dia. Berdiri, Jang. Diri. Ya Allah, bulat. Tapi pendek. Untuk kambing tuh pendek ini teh. Ukuran kambing kan. 100 kilo ini teh. 100 pas. 100 kilo guys. Ini penampakan kambing 100 kilo tuh sebesar ini ya guys. Tapi gede banget sih. Dan masih bisa dipus lagi ini tuh ya. Masih bisa. Ini berarti semennya juga tersedia nih dia. Betul. Ini salah satu semen favorit. Kalau kambing dia nih. Si siapa namanya dia teh? Siapa namanya? Philip. Keren banget namanya guys. Bur Australia nih. Dari Australia ya. Dia langsung kayak ke arah kita gitu loh guys. Ya ampun. Berapa umur sih? 2018 guys. Berarti 7 tahun 8 tahun dia ya. Sudah
lumayan berumur ya guys, tapi dia tetap menjadi pejantan tangguh ya guys. Sip guys, kita lihat lagi. Nah ini apa nih, domba apa nih? Ini domba Wonosobo. Ini dombanya Indonesia nih. Oh, domba Indonesia yang kayak gini deh? Aku baru tahu loh di Indonesia ada domba yang seperti ini. Di Indonesia tuh ada domba Batur sama domba Wonosobo, tapi dia turunan dari Texel. Aku kira ini domba-domba yang suka ada di zoo itu, yang suka kayak buat bocil-bocil pada senang-senangan gitu kan. Domba-dombanya. Iya. Domba ini salah satu yang suka dipakai. Salah satunya ini. Iya guys. Tapi kenapa ya? Aku tuh ngeliat domba teh kalau bentukannya kayak gini kayak betina gitu di pikiran gue teh, karena nggak ada tanda-tandanya ya. Iya. Padahal mah jantan pasti ya di sini ya. Ini dan ini banyak dicari. Karena yang ini tuh sempat beberapa kali dan sering kali itu anaknya itu lebih dari 2. 4, kadang 6. Banyak. Berarti tapi kenapa ya kalau kurban kok jarang ada yang kayak gini? Atau mungkin di daerah sana mah banyak kali ya? Banyak. Di daerah Jawa Tengah sama Jogja, itu sekarang lagi banyaknya domba Wonosobo, domba Batur, sama Dorper. Iya. Kalau di Bandung mah banyaknya domba Garut. Ini priangan gitu ya? Kebanyakan. Tergantung daerah gini. Tergantung daerah. Jakarta mah sebanyak kambing gitu kan. Beda lagi guys. Dia caper banget tuh waktu kita lagi obrolin dia langsung makan. Iya. Oke guys. Ini dari dagingnya juga memang banyak ya kan? Banyak ya? dagingnya. 83,5 kilo ini guys. Kalau yang di sebelah ini beda lagi nih. Ini salah satu favorit juga nih. Ya kan favorit semua ya perasaan. Soalnya beda ini kan, beda jenis. Jadi per jenisnya mungkin favorit ya, bener sih. Ini dewa. Dewa ya. Ini Dorper tapi kepala putih. Biasanya Dorper nggak kayak gini. Biasanya Dorper kepala hitam kan. Ini Dorper kepala putih. Tapi anaknya kebanyakan kepala hitam. Walaupun saya nggak tahu apakah ini albino atau gimana. Tapi ini tuh saya lihat kok kepalanya putih, anaknya tapi kepalanya hitam. Berarti nggak diturunin ya si gen itu ya? Gennya kayak gen albino gitu yang resesif gitu, mungkin harus yang dikawinin nanti harus kayak gini juga. Kalau nggak harus keturunan kayak gini biasanya kan? Kayak gitu. Iya, jadi kalau misalnya diturun sama normal ya jatuhnya kayak dia normal tapi ada head ininya gitu kan? Ada head kepala putih mungkin. Aku juga nggak tahu ya guys ya. Ini Dorper nih. Dorper 110 kilo. Suka ada juga di Jawa gitu tuh. Jadi domba kayak gini ya yang dijual tuh. Dorper ini sedang dikembangkan kebanyakan di Jogja. Yang ini tuh lumayan harganya. Lumayan ya? Harganya kalau pejantannya itu di atas 330 kalau nggak salah. Oh iya? Mahal banget. 110 kilo ini ya guys ya, ukurannya emang bisa gede sih ya. Ya. 110 kilo aja yang istilahnya pakannya tuh istilahnya diatur banget. Kalau misalnya nggak diatur udah, nggak tahu dah, 130 mungkin bisa sampai kali ya. Bisa kayaknya. Gede kali ya guys. Ini udah beda jenis lagi. Ini sakum. Jadi memang beda-beda jenis semua ini mah ya. Ini domba sakup ini guys. Ini juga domba kontes. Karena lagi banyak di Jawa. Oh, kalau di Jawa kayak gitu tuh kontesnya apaan? Kontesnya ada kontes tampilan, kontes bobot, terus kontes bibit. Oh, bukan di Tangkas ya kalau di sana ya? Tangkas mah cuma orang sini ya? Iya, kalau Tangkas di kita kebanyakan. Oh iya, aku kira tuh kalau domba tuh udah pasti Tangkas, berarti enggak juga ya? Enggak juga. Mirip sama sapi berarti ya lombanya ya? Mirip sapi, ya. Betul. Kan sapi kan lebih ke bobot kayak gitu kan guys? Ke bobot. Ya, domba sakup namanya. Asalnya dari Jawa Tengah tuh, dia dari Jawa Tengah emang asli lokal Jawa ini? Tengah, asli lokal. Oh, Bang Jawa Tengah punya dia guys. Oke. Spesialnya apa nih Kang dibandingkan ini? Daging apa? Terus dia tinggi, lebih tinggi kalau misalkan kita lihat dari domba-domba lain dia lebih tinggi. Terus proporsi dari dagingnya itu lebih banyak, lebih bagus. Oke. Ini sebelah lagi udah beda lagi nih jenisnya. Udah beda lagi. Ini Dorper tapi kepala hitam. Oh, maksudnya kepala hitam tuh kayak gini? Ya. Oh iya deh. Nah kalau ini aku sering lihat. Nah kalau ini. Oh iya berarti ini ya sebenarnya Dorper tadi teh. Tapi kepala ini hitam. lagi banyak dikembangkan kayak gini, yang kepalanya hitam. Jadi yang tadi tuh beranak tuh anaknya begini gitu. Begini. Gitu maksudnya. Tapi memang di pasaran itu pengennya kepala hitam. Kelihatan sih. Karena memang normalnya gini. Iya. Harganya tinggi ya berarti Kang ya? Harganya lumayan ini. Impor juga kalau Oh, pantesan domba Dorper kayak gini, kalau misalnya untuk dikurbankan gitu sih, kalau harganya tinggi, kayaknya orang-orang juga mikir-mikir lah. Tapi ada aja ya, mungkin. Tapi ada aja lah. Namanya Sultan dong, gimana ya guys? Malahan Sultan kan kebanyakan kalau harganya lebih tinggi, dia lebih milih yang ini. Lebih milih yang tinggi ya? Iya benar-benar namanya Sultan, mau gimana lagi? Dia pengen kurban yang terbaik guys. Kalau ini apa lagi nih, kayak udah beda lagi nih? Ini yang paling, kalau sering dilihat sama anak-anak di unyel-unyel no. Oh ini jenisnya? Ini jenisnya nih. Apa nih namanya? Ini domba Batur. Domba Batur, berarti punya temen kita, punya orang gitu. Memang sih, domba Batur. Bener namanya domba Batur? Betul, domba Batur. Namanya Kodargi. Asli Indonesia ini? Asli Indonesia. Iya sih namanya. Jawa Tengah. Kalau asli Australia, Becher. Domba Becher. Iya. Domba Batur. Aku kurang main kayaknya guys. Aku nggak tahu. Aku kira tuh domba tuh cuma ada priangan doang sama domba Garut udah. Karena kita kalau lihat di toko apa di pinggir-pinggir jalan, kalau nggak kayak di peternak-peternak itu doang gitu guys. Ternyata domba-domba kayak gini juga ini domba. Ini kelebihannya selain dagingnya yang banyak, ini jinak, tip jinak, tip ya lucu-lucuan anak-anak ya.
nggak akan diseruduk tuh anak-anak ya, aman ya. Aman. Berarti aman. Iya. Untuk misalnya kayak harganya tuh ya, dibanding yang tadi semua itu yang paling tinggi si Dorper tadi berarti. Hampir sama sih kalau harga, tapi di pasaran Dorper itu lebih tinggi karena dia karena banyak orang-orang yang impor langsung Dorper. Jadi dia tahu kalau misalkan harganya tinggi, padahal di kita itu harga-harga segitu tuh ya normalnya segitu. Oh, memang kayak gitu. Oke. Ini mah kandangnya. Oh, masih ada juga. Ini beda lagi jangan. Ini batur juga. Oh, batur juga. Ini batur juga, guys. Tapi memang friendly banget sih, mukanya senyum-senyum lagi. Ya, friendly ya. Iya, ini Sound the Ship bukan? Ya, ini mirip lah. ini Suffolk. Oh, Suffolk. Ya lebih mirip Sound the Ship ini dibanding dengan Dorper. Jadi kalau Dorper kan dia kepalanya aja yang hitam, tapi ini kaki sama kepala yang hitam. Iya, kakinya. Ini Sound the Ship bisa dibilang mirip sama dia ya. Mirip guys ya, tapi nggak tahu lah kita Sound the Ship itu apalah. Oke. Tapi dia bisa lebih gede dibanding Dorper apa kurang lebih sama kayak Hampir gitu? sama sih. Tapi kalau Sound the Ship kan dia lebih bulunya lebih banyak. Bener, kalau ini lebih ke daging. Lebih ke dagingnya. Tapi tampilannya lebih sama sih. Ya ampun guys. Itu dicukur kan nggak berarti ya? Dicukur. Semua domba kita cukur. Kalau nggak cukur, tebal juga sebenarnya ini. Tapi kan kalau misalnya orang tuh ada yang domba tuh diambil woolnya kayak gitu. Kalau di kita tuh ada nggak sih orang yang ternak domba tuh buat ngambil woolnya gitu di kita? Kalau di Indonesia saya belum dengar ya. Belum dengar ya? Belum dengar kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ya. Karena mungkin kalau luar negeri dingin kali ya. Jadi si domba juga ke-trigger si bulunya banyak mungkin. Kayaknya gitu. Kalau di sini kan dia tropis guys. Nggak tahu sih aku ya. Ini mah pandangan gua aja ya. Masih ada lagi kan di sini? Ini sama, ini Suffolk. Oh, oke. Ini Suffolk. Oh, ini gede banget loh. Ini kayak hamil loh. Kok kayak hamil? Ini berapa kilo nih? 111. Wah guys, kayak ini paling gede deh guys dibandingkan yang tadi. Ini gendut guys, buncit sekali ya. Iya. Karena memang lebih ke daging kalau Suffolk kan. Oke. Nah, ini baru kambing nih. Ini kambing perkambingan. Astagfirullah, beda loh guys. Ini ada Angolo apa nih? Anglo Nubian. Susah amat ya namanya, Angolo Nubian guys. Tapi sama lah sama ini juga Angolo Nubian. Nih kita lihat yang ini aja. Angolo Nubian. Ini perkambingan. Ini perah. Oh, memang perah. Pokoknya kambing sama domba tuh bedanya apa ya? Telinganya kali ya. Kalau kambing kayak tapi nggak juga sih, ada yang sama deh telinganya juga guys. Kalau kambing itu telinganya memang lebih besar. Lebih besar ya? Dibanding domba ya. Kok kambing gunung ada nggak di sini? Kita pernah punya. Beneran, aku bercanda loh. Kenapa punya? Serius, kita pernah punya. Kenapa punya sih? Aku bercanda loh. Terus kalau kambing teh kadang tuh gimana ya? Sifatnya tuh random gitu loh. Ya. Gimana ya guys ya? Tadi juga tiba-tiba kakinya naik gitu loh guys. Kayak tidak punya ketenangan diri gitu loh. Dia tuh kayak nggak bisa ngontrol diri gitu kalau kambing teh. Dari lirikannya intinya guys. Perilakunya tuh aneh guys dibandingkan domba. Sulit tertebak ya guys ya. Angolo Nubian ini juga lebih susu ya ini berarti ya? Ya, dia lebih susu. Nah kalau ini nih kayak kambing gunung nih. Nih, ini saanen. Ini kambing perah. Kambing perah. Betul. Wow. Ini kalau di Jawa, ini jadi bahan buat di Jawa tuh ada namanya safera. Safera. Jadi saanen peranakan. Jadi dia tuh biasanya saanennya jantannya saanen, betinanya kalau nggak PE, betinanya Jawa Randu. Itu apa tuh yang dihasilkan tuh? Dihasilkannya jadi dia lebih besar dari ini. Kalau saanen murni kan dia relatif lebih kurus ya. Iya. Kurus, apalagi betina ya, dia tuh lebih kurus terus dagingnya sedikit. Walaupun susunya banyak. Oh, gitu. Dengan dijadikan safera, walaupun dia mengorbankan susu yang tidak terlalu banyak, tapi saat afkir, saat dia akan didagingkan, dagingnya lebih banyak. Oh, begitu ya. Paham sih. Kalau di sini kan memang ambilnya pure ya, jadi nggak ada yang kayak gitu-gitu ya. Gitu. Ini juga sama nih ya berarti ya. Ini juga saanen. Oh, sih saanen tuh lumayan ini juga banyak juga ya. Tapi kok aku belum pernah kali lihat ya. Kurang main sumpah deh kita. Banyak kan di Jawa yang petur khusus susu ya. Ya kebanyakan Jawa Tengah, Jogja. Tapi aku tahu kan susu kambing etawa tuh beda berarti. Beda. Etawa yang sebelah. Yuk, ntar kita lihat ya guys ya. Nah ini lihat guys perilakunya aneh tuh. Aneh guys ya tuh matanya. Pokoknya aneh lah kalau kambing suka agak aneh lah. Aku juga nggak ngerti ya. Cuma dia tuh perilakunya asa tidak tertebak gitu guys. Random lah ya. Random. Nah ini kambing apa nih kayak beda. Saanen. Oh saanen juga. Tapi kebanyakan kita kan impor tuh saanennya. Tapi ini mah tanduknya kayak tidak beraturan gitu. Ya tanduknya saya juga nggak ngerti kenapa. Kayak disisir. Jika saanen berarti saanen banyak banget saanen ternyata di sini kalau untuk kambing-kambingan. Karena permintaan saanen tuh banyak, makanya kita perbanyak saanennya. Iya, karena memang tidak melayani cuma Jawa Barat ya, tapi seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Saanen lagi di sini guys. Dan saanen tuh nggak, walaupun kelihatan kurus ya, kecil, ini nggak ringan loh bobotnya. Oh iya sih 98,5 guys. Tuh, yang ini. Kami kan relatif nggak kelihatan kurus gitu kan kelihatannya ya. Tapi ternyata 98,5. Oke. Yang favorit saanen ini
yang semen yang paling sering orang beli si mana, Kang? Hampir sama sih ya kalau seanen, ya? Karena mereka juga nggak terlalu milih pejantan. Oh iya. Jadi kebanyakan udah beli sanennya udah gitu ya. Gitu kan. Kalau misalnya nggak milih mah berarti ya istilahnya dikirimnya juga ya random aja gitu ya, sesuai yang istilahnya yang paling memungkinkan dikirim ya. Dan kita juga kan ada pemetaannya. Jadi kalau mau kita ngirim pejantan, misalkan ke daerah Jogja nih. Di Jogja nih udah lebih dari 2 tahun dia si A nih. Tahun ketiga kita udah nggak ngirim ke Jogja, walaupun ada permintaan. Lah kenapa tuh? Karena kita untuk meminimalisir adanya inbreeding. Inbreeding itu jadi nanti anaknya ngawinin bapaknya. Tapi kan sebenarnya kalau kayak gitu, maksudnya kayak misalnya namanya si Adanu nih dikirim ke Jogja. Terus si Adanu tuh udah 2 tahun lagi nggak akan ngirim si Adanu gitu ya. Betul, bakal ngirim yang lain gitu. Betul, karena kemungkinan anak yang sekarang 2 tahun kemudian dia tuh udah siap IB kan. Oh, takutnya dimasukin semennya tuh ke betina anaknya dia gitu ya. Oh, gitu. Guys, sampai sedetail itu ya. Ih, dipedulikan juga ya seperti itu. Jadi kayak memang genetiknya kita kan jangan sampai genetiknya menurun. Kita dia adanya BIB Lembang itu untuk menaikkan genetiknya. Oh, oke. Itu aku baru tahu. Ini PE nih ya guys ya. Tapi ini dia lagi diem di sana. Ini PE juga nih. Ya. PE nih. PE itu etawa. Peranakan etawa. Tuh guys. Ini PE yang pinter nih yang ini. Ini pinter dia nih. Nah, yang ini bisa buka pintu sendiri. Pinter sekali. Siapa namanya nih? Krastala pinter juga dia ya. Makanya yang ini dikunci pintunya yang ini. Yang lain mah ada yang dikunci. Yang lainnya nggak usah dikunci. Bentar, ini dibuka sama dia? Ini dibuka sama dia. Wah. Sebenarnya keluar juga bisa dong kalau dia mau. Kalau dia mau bisa keluar. Ini sering keluar, tahu-tahu udah di luar. Tapi dia masuk sendiri. Oh iya benar, masuk sendiri ya. Memang pintar dia nih ya guys ya. Nafasnya lagi nih. Tapi ngeliat aku tuh kayak sejenis sama dia. Seakan-akan kita teh satu spesies yang sama. Nih ada lagi nih guys. Tapi dia tuh kayak ompongnya atasnya, bawah daunnya yang ada ya? Ya. Karena ruminansia tuh yang ada tuh cuman gigi bawah, jadi gigi atasnya. Sapi juga sama kayak gitu? Sapi juga sama. Kerbau juga sama. Saya sebagai dokter gigi tidak pernah memeriksa gigi hewan seperti ini, jadi saya tidak tahu. Lain kali di behel ya. Biar kelihatan lah. Biar kelihatan, iya. Di situ masih ada Kang, di situ Kang? Di situ masih ada. Sekilas lah Kang. Boleh. Ini sudah sangat lama sebenarnya guys ya. Cuman aku tuh kadang-kadang tuh kayak masih pengen tahu. Sekilas guys. Kalau ini udah full kayu malah di sini. Nah ini full kayu karena dulu ini dipakai untuk sapi domba Garut. Oh oke. Khusus untuk domba Garut dulunya. Pak izin Pak. Nah ini kipernya. Oh iya. Ini yang paling tahu domba di sini. Wah mantap. Bapak berarti domba ini juga Bapak ini? Iya. Wah mantap guys. Domba ya. Ini domba sakut. Sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Betul. Domba Wonosobo. Cuman lebih ke kandangnya aja sih. Ini memang kandangnya domba Garut pisan. Juga salah satu kandang persiapan. Jadi dia domba-domba muda, kambing muda tuh kebanyakan di sini. Oh iya guys. Kurang lebih seperti itulah. Oke lah guys ya. Terima kasih banyak nih Kang sudah memperbolehkan kita bener-bener keliling di sini ya guys ya. Dulu kita kandang sana. Aku nggak tahu ya kalau dulu rasanya capek banget. Kalau sekarang aku nggak begitu capek. Karena panas mungkin dulu. Iya mungkin ya karena cuaca yang mendukung juga. Jadi kayak kita seru banget itu keliling-kelilingnya. Nah buat teman-teman seperti yang tadi udah bilang di awal ya guys ya. Jangan lupa buat follow dan juga subscribe lah ya channel-channel dari BIB ini. Karena sering upload ya, karena sering update ya. Sering update guys ya. Buat teman-teman bisa buat hiburan juga kan. Teman-teman lihat sapi-sapi, lihat domba-domba gitu kan. Gede-gede pula di sini ya. Dan juga buat teman-teman yang ingin tertarik sama semen-semen ya untuk hewan-hewan yang ada di sini. Ntar kita taruh linknya di deskripsi guys kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.